Rumah megah keluarga hartawan berdiri kokoh di jantung kota Jakarta. Halamannya luas, dengan taman penuh bunga yang tertata rapi, air mancur yang terus mengalir lembut, dan pintu gerbang besar yang selalu tertutup rapat. Rumah itu sering membuat orang-orang yang melintas berdecak kagum. Namun, siapa sangka di balik kemegahan rumah itu tersimpan kesepian yang mendalam. Tuan Adrian Hartawan adalah seorang pengusaha sukses. Hidupnya bergelimang harta, tapi hari-harinya hanya dihabiskan untuk mengejar bisnis dan memperluas jaringan perusahaannya. Istrinya, Nya Clara, adalah wanita cantik yang gemar berpesta dan berbelanja. Ia lebih sering terlihat di salon, butik mewah, atau restoran mahal daripada di rumah bersama anaknya. Anak mereka, Dimas, baru berusia 6 tahun. Seorang anak yang manis, cerdas, namun kesepian. Di rumah itu, hanya satu orang yang benar-benar peduli pada Dimas. Siti, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun di keluarga hartawan. Siti perempuan sederhana asal desa. Dengan wajah lembut dan tutur kata halus, ia merawat Dimas dengan kasih sayang tulus, layaknya darah daging sendiri. Setiap pagi, Sitilah yang membangunkan Dimas dari tidurnya. Ia menyuapi Dimas sarapan, menyisir rambutnya, bahkan memakaikan seragam sekolah. Sementara itu, Tuan Adrian hanya sesekali menoleh sambil membaca koran, dan Nya Clara lebih sibuk memeriksa pesan di ponselnya. Ketika Dimas hendak berangkat sekolah, cium tangan pada kedua orang tua hanya formalitas. Dimas lebih sering memeluk Siti erat-erat sebelum masuk ke dalam mobil. Di dalam kamar Dimas, ada sebuah foto keluarga yang sudah berdebu. Sitilah yang rajin membersihkan kamar itu, mengatur mainan Dimas, menyusun buku-bukunya, dan memastikan bocah kecil itu tidur nyenyak setiap malam. Bahkan, Dimas sering meminta Siti menemani tidur karena merasa takut tidur sendirian. Namun semua ini dianggap biasa oleh Tuan Adrian dan Nya Clara. Mereka mengira Siti hanya sekedar pembantu yang digaji, tanpa menyadari bahwa kasih sayang Siti telah menggantikan peran mereka yang hilang. Dan hari-hari seperti ini terus berjalan. Hingga suatu malam, kabar tak terduga mengubah segalanya. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah besar itu semakin mencekam. Dimas sudah tertidur di pelukan Siti setelah mendengarkan dongeng tentang pangeran kecil yang berani melawan raksasa. Sementara itu, di ruang kerja, Tuan Adrian dan Nya Clara berbicara serius. Kita harus berangkat minggu depan. Kalau tidak, proyek ini bisa jatuh ke tangan pesaing, kata Tuan Adrian dengan nada tegas. Clara mengangguk setuju. Matanya berbinar memikirkan kehidupan baru di luar negeri. Mereka memutuskan berangkat ke Eropa untuk mengurus bisnis dan sekaligus mencari peluang baru. Dimas terbangun ketika mendengar suara koper disiapkan. Ia menangis, memeluk Siti erat-erat. Aku gak mau ditinggal Mbak Siti, aku mau ikut. Tangis Dimas pecah. Siti melusap rambutnya, berusaha menenangkan. Dimas anak baik. Orang tua Dimas pergi sebentar saja, nanti pulang lagi, bisiknya lembut. Tapi hatinya perih melihat bocah itu
harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Hari keberangkatan tiba. Dengan isak tangis, Dimas melambaikan tangan pada kedua orang tuanya yang sudah naik ke mobil menuju bandara. Siti berdiri di samping Dimas, berusaha kuat. Sejak hari itu, Dimas sepenuhnya berada dalam asuhan Siti. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama dalam kedamaian. 3 bulan setelah kepergian mereka, kabar duka datang. Pesawat yang ditumpangi Tuan Adrian dan Nya Clara dikabarkan hilang di atas lautan. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tak ada tanda kehidupan. Dunia Dimas runtuh. Ia hanya punya Siti kini, satu-satunya pelindung sejati. Beberapa minggu setelah berita duka itu, rumah keluarga hartawan didatangi notaris keluarga. Keluarga besar hartawan berkumpul. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu Dimas datang dengan wajah penuh tanya dan harap. Mereka berpikir akan mendapat bagian dari warisan besar milik Tuan Adrian. Di ruang tamu megah itu, notaris membuka map bersegel. Sebelum kepergiannya, Tuan Adrian telah menyiapkan surat wasiat ini. Semua menahan nafas. Notaris mulai membaca. Dengan ini saya, Adrian Hartawan, menyatakan seluruh harta dan perusahaan akan diwariskan kepada anak saya, Dimas Hartawan. Namun dengan satu syarat. Sampai usia Dimas cukup dewasa, seluruh hak kelola, pengawasan dan pengasuhan anak saya hanya boleh dilakukan oleh Siti, pembantu yang telah kami anggap keluarga sendiri. Segala keputusan terkait warisan dan perusahaan harus melalui persetujuan Siti sebagai wali. Ruangan mendadak sunyi. Lalu terdengar desahan marah dari Pak Roni, kakak Tuan Adrian. Ini tak masuk akal. Masa anak seorang hartawan diasuh pembantu? Apa maksudnya ini? Namun wasiat adalah hukum. Tidak ada yang bisa membantah. Siti yang terkejut hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir. Bukan harta yang ia inginkan. Ia hanya ingin Dimas tumbuh baik. Tapi kini, beban besar ada di pundaknya. Keluarga besar mulai menaruh dendam. Diam-diam, mereka berencana merebut kembali apa yang mereka anggap hak mereka. Sejak wasiat itu diumumkan, Siti menjalani hari-hari penuh tekanan. Keluarga besar mulai datang silih berganti, membujuk, mengancam, bahkan memfitnah. Mereka menuduh Siti tamak, ingin menguasai harta keluarga hartawan. Pak Roni mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan wasiat. Tapi pengadilan memutuskan wasiat itu sah. Siti semakin tertekan, namun cintanya pada Dimas membuatnya bertahan. Aku janji sama almarhum Tuan dan Nyonya, aku bakal jaga Dimas. Batinnya setiap malam. Puncaknya terjadi ketika suatu malam rumah mereka disatroni perampok. Dimas nyaris diculik. Namun Siti dengan gagah berani melawan. Ia berteriak minta tolong hingga sapam datang. Perampok berhasil kabur. Tapi kejadian itu meninggalkan trauma mendalam. Siti sadar, Dimas bukan hanya harus dijaga hartanya, tapi juga nyawanya. Tahun-tahun berlalu, Dimas tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berhati mulia berkat didikan Siti. Ia lulus kuliah dengan predikat cum laude. Dan saat berusia 21 tahun, ia resmi mengambil alih perusahaan keluarga. Dalam acara serah terima jabatan, Dimas berdiri di hadapan ratusan tamu undangan. Matanya berkaca-kaca
saat melihat Siti di barisan depan. Semua yang saya capai hari ini takkan ada tanpa Ibu Siti. Beliau bukan hanya perawat, bukan hanya penjaga, tapi ibu sejati bagi saya. Mulai hari ini, beliau tinggal bersama saya sebagai keluarga, bukan lagi pekerja. Tepuk tangan menggema. Pak Roni dan keluarga besar menunduk malu. Siti meneteskan air mata bahagia. Ia tahu cintanya telah membesarkan seorang anak menjadi manusia sejati. Bukan harta yang menjadi kebanggaannya, melainkan kasih yang telah ia tanam dan kini berbuah manis.